Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, tubuh sehat, ibadahnya semakin nikmat insyaallah. Perkenalkan, saya Rita. Channel ini membahas tentang menu sehat untuk yang sedang memulai hidup sehat, menurunkan berat badan, menaikkan berat badan. Teman-teman bisa lihat macam-macam olahan makanan di playlist drink, smoothie, snack, seafood and meat, dan menu. Nah, semua video di channel YouTube ini diproduksi oleh Karata Techno. Video kali ini kita akan membahas 5 lauk buka puasa untuk diet kenyang. Nah, bagaimana cara mengolah ke-5 resep dari lauk untuk buka puasa ini? Simak videonya sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ikan tuna asam manis ini, yang pertama ini ikan tunanya saya fillet. Setelah di fillet tanpa tulang ya, setelah di fillet terus diberi perasan jeruk nipis. Nah, disimpan selama 15 menit. Berikutnya ini ada wortel ini 1 genggam yang sudah diparut. Terus ini ada singkong yang sudah diparut tidak diperas 2 sendok makan. Ini berfungsi sebagai pengganti maizena. Biasanya kita pakai maizena untuk mengentalkan bumbu nantinya gitu ya. Berikutnya di sini ada 5 buah cabai besar yang sudah saya blender. Ini jadi kelihatannya banyak karena saya blender dengan sedikit air tadi. Terus 1 butir telur, dan ini 2 buah tomat yang besar, yang merah, dan sudah saya parut juga. Di sebelah sini ada tomat cherry. Ini 3 buah tomat cherry yang sudah saya belah 2. Terus ini setengah sendok teh merica, 2 siung bawang putih yang sudah saya haluskan. Yang ini bawang merahnya 2 siung juga sudah saya cincang, ini untuk menumis nantinya. Dan ini jeruk nipis sebagai pengganti garam. Satu lagi yang belum saya masukkan di sini yaitu minyak kelapa murni untuk menumis 1 sendok teh. Silakan teman-teman screenshot bahan-bahan yang digunakan untuk ikan tuna asam manis. Nah, ikan tuna yang sudah kita beri perasan jeruk nipis tadi sudah kita diamkan 15 menit dan dicuci lagi biar nggak ada buih-buih dari jeruk nipisnya. Sekarang kita akan marinasi lagi dengan bawang putih dan merica. Ini bawang putih dan merica. Ini kita ambil mericanya, ditabur aja di atas ikan. Nah, sambil kita aduk dengan bawang putih ini juga. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita diamkan dulu ikannya beberapa menit. Sekarang kita akan siapkan telurnya. Ini 1 butir telur, kita beri perasan jeruk nipis secukupnya. Terus merica. Nah, kalau sudah masuk dua-duanya baru kita kocok. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan panggang ikan tuna di teflon. Sebelum kita panggang, ikan tuna ini kita celupkan ke dalam telur, baru kita panggang. Kita panaskan teflonnya, lalu kita ambil ini ikan tunanya, kita cemplungkan ke telur. Seperti ini, lalu kita panggang di teflon. Nah, ini kita panggang sampai menguning, terus kita balik dan kita angkat. Kita ulangi sampai semua tunanya habis. Ikan tunanya sudah saya panggang.
menggunakan telur tadi. Ini sudah matang semuanya. Sekarang kita akan tumis sambal asam manisnya. Kita panaskan teflonnya, lalu kita masukkan minyak kelapa murni. Ini 1 sendok teh. Jadi cuma sedikit aja minyaknya untuk menumis. Kalau sudah panas, sekarang kita masukkan bawang merah. Kita tumis bawang merah dengan sedikit minyak zaitun tadi. Ini sampai bawangnya beraroma harum aja. Ini udah harum. Sekarang kita tambahkan cabai merah besar tadi. Ini kita tumis lagi cabenya sampai hilang bau langunya. Sekarang kita masukkan wortel. Dan sedikit air. Nah, ini kita rebus sebentar sampai wortelnya lunak. Baru nanti kita akan tambahkan bumbu-bumbu yang lainnya. Nah, ini sudah agak mengering air dari rebusan wortelnya. Sekarang kita masukkan tomat, 2 buah tomat yang tadi sudah diparut. Ini kita aduk lagi sampai tomatnya matang. Nah, kalau tomatnya sudah matang seperti ini, sekarang kita tambahkan singkong yang 2 sendok makan tadi. Dan sedikit perasan jeruk nipis. Sekarang kita aduk-aduk lagi sampai mengental. Karena singkong ini sebagai pengental, pengganti tepung maizena. Ini kita aduk-aduk aja sampai matang. Nanti kalau sudah mau matang kita tambahkan tomat cherry. Nah, tadi karena terlalu mengental, jadi saya tambahkan sedikit air putih. Nah, ini sudah cukup ya. Sekarang kita masukkan tomat cherry yang terakhir. Kalau udah seperti ini, kita matikan kompornya. Lalu kita masukkan ikan tunanya. Ikan tunanya kita masukkan ke dalam sini. Lalu kita aduk-aduk. Nah, sampai merata, terus kita sajikan di piring. Ikan tuna asam manis sudah matang. Sudah bisa dinikmati. Ini tanpa garam, tanpa penyedap, semuanya bahan yang kita gunakan itu real food dan tidak digoreng. Biasanya untuk membuat ikan asam manis ini ikannya digoreng. Tadi saya panggang. Saya hanya menumis bawang tadi sedikit dengan minyak kelapa murni. Mungkin cuma 1 sendok teh. Saya mau coba rasa dulu bagaimana rasa dari ikan asam manis ini. Ini saya ambil, sini ada ikannya. Nah, ini kental ya, walaupun kita tidak menggunakan maizena. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa ikannya itu asin, terus ada asamnya dari tomat pastinya, asin dari jeruk nipis, dan enggak bau amis, walaupun tadi kita menggunakan telur di sana, enggak bau amis. Yang dominan di sini adalah tomat. Walaupun ini kita nggak pakai maizena, ini kenyal-kenyalnya ini kita dapat dari singkong tadi. Ini juga enak. Terus wortelnya juga memberi rasa manis di ikan dan di bumbunya.
Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat asam keeng ala Real Food Corner. Yang pertama, ini ada ikan kembung. Nah, saya menggunakan 1 ikan kembung. Jadi ikan yang digunakan ini boleh ikan kembung, ikan rambe, ikan dencis, ikan tuna, ataupun ikan lainnya yang teman-teman suka atau yang tersedia di pasaran aja. Kebetulan saya yang ready-nya ikan kembung, jadi saya gunakan ikan kembung. Berikutnya bahannya ada jeruk nipis, terus ada bawang merah, ada cabai rawit, 7 buah cabai rawit, terus ada belimbing wuluh. Nah, belimbing wuluh ini adalah ciri khas dari asam keeng. Kalau aslinya itu ada asam sunti. Nah, asam sunti itu proses pembuatannya menggunakan garam. Makanya saya tidak menggunakan asam sunti, tapi saya menggunakan belimbing wuluh yang masih segar. Gitu. Berikutnya ada serai. Ini 1 batang serai ya, yang sudah saya potong-potong. Terus ada daun kunyit. Ini daun kunyit secukupnya. Terus ada lagi kunyit. Kunyit ini sekitar 2 cm. Cara membuatnya, yang pertama, ikan yang sudah dicuci, kita akan memberi perasan jeruk nipis. Nah, ini saya gunakan setengah lebih dari jeruk nipis, diberi perasan sampai semua ikannya terkena dengan siraman perasan jeruk nipis gitu ya. Nah, ini sebagai pengganti garam dan juga sebagai penghilang bau amis dari ikannya. Teman-teman kalau mau lebih asin lagi, boleh ditambah lebih banyak lagi jeruk nipisnya. Berikutnya kita akan belah belimbing wuluhnya. Ini sesuai selera, boleh teman-teman potong-potong, boleh juga dibelah. Kalau saya lebih suka belimbing wuluhnya itu dibelah seperti ini. Nah, kita belah semuanya. Setelah proses belimbing ini dibelah, kita pipihkan. Nah, ini sampai mengeluarkan air semuanya. Kita pipihkan. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita masukkan ke dalam ikan yang sudah kita beri perasan jeruk nipis tadi. Nah, kita masukkan aja di atasnya, sembarang aja nih. Yang penting masuk aja ke dalam adonan ikannya. Berikutnya kita cincang bawang merah. 1 buah bawang merah kita cincang sembarang aja. Kita taruh di atas ikan dan belimbing wuluh tadi yang sudah masuk duluan. Terus kita masukkan serihnya dan daun kunyit juga. Dan sekarang baru kita akan ulek cabai rawit dan kunyit. Ini boleh diulek, boleh juga menggunakan blender. Nah, karena cuman sedikit, jadi saya memilih untuk mengulek, karena kalau di blender udah habis untuk blendernya aja gitu. Jadi kita ulek sampai halus. Nah, cabai rawitnya sudah halus. Sekarang kita akan masukkan ke dalam ikan dan belimbing tadi yang sudah kita belah-belah sebelumnya. Nah, berikutnya kita masukkan ke kuali dan kita tambahkan air untuk dimasak. Mohon maaf sebelumnya tadi saya lupa sebutkan air putih di bahan-bahannya. Jadi ada 1 lagi tambahan, bahannya itu air putih ya untuk kuahnya itu. Nah, ini dia sudah masuk ke dalam kuali. Sekarang kita tambahkan air putih. Ini sesuai kebutuhan, mau lebih banyak kuahnya atau lebih sedikit. Terus kita aduk-aduk dengan bumbu yang tadi. Kalau sudah terlarut bercampur semuanya, kita tambah lagi sedikit air supaya ikannya tenggelam ya.
dan masak sempurna semuanya. Ini ikan kembung yang sudah kita masak selama 10 menit tanpa garam, tanpa penyedap. Semuanya bahan yang digunakan adalah real food, bahan yang mendekati rasa aslinya murni ya dari alam, seperti layaknya kita baru panen gitu. Saya mau coba rasa dulu kuahnya dari asam geung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sesuai dengan namanya asam geung. Asam itu asam sama seperti bahasa Indonesia, geung itu adalah pedas. Jadi kalau bahasa Acehnya geung, kalau bahasa Indonesianya pedas. Jadi ini ada rasa asamnya, terus ada rasa pedasnya. Walaupun ini tidak menggunakan garam, tapi rasa asinnya itu ada, dan asam ditambah lagi pedas gitu. Ini sangat enak. Saya mau coba rasa dulu dagingnya, daging ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rasa dagingnya ini walaupun tadi kita tidak kasih garam, jadi air perasan jeruk nipis dan belimbing itu sudah meresap ke dalam daging ikannya, jadi sudah terasa asin. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat risol cumi ini, yang pertama ada cumi-cuminya, ini sebagai pengganti daging risol biasanya. Nah, ini 4 ekor cumi-cumi. Terus untuk isian risolnya ada kentang 1 genggam, wortel 1 genggam, berikutnya jagungnya juga 1 genggam. Nah, di sini ada bawang merah 2 siung, bawang putih setengah siung, terus setengah kemiri, 5 cabai rawit, 1 butir telur. Nah, silahkan teman-teman screenshot bahan-bahan dari risol cuminya. Cara membuatnya, yang pertama saya akan menghaluskan dulu bumbu-bumbu ini, dan kita akan menumis isian dari risolnya. Ini bumbu yang sudah saya haluskan, dan ini ada sedikit bawang putih yang sudah saya haluskan dan bawang merah yang sudah saya haluskan. Dan di sebelah sini ada telur. Nah, telur ini sudah saya pecahkan tadi. Kita akan kocok telurnya. Lalu kita tambahkan bawang merah dan bawang putihnya. Ini bawang merah dan bawang putihnya kita tambahkan di sini. Jadi telur ini nanti kita bagi dua, setengahnya untuk kita orek-orek, setengahnya lagi untuk kita balurkan ke cumi-cumi sebelum kita panggang sampai dia matang gitu. Jadi cumi-cuminya kita panggang setengah matang, terus setengah matang lagi kita panggang menggunakan telur beserta isi dari risolnya, karena judulnya risol cumi. Nah, tadi ada yang terlupa di awal di bahan-bahan, yaitu minyak VCO. Jadi saya menggunakan minyak VCO setengah sendok teh untuk menumis bumbu halusnya. Ini bumbu halusnya kita akan tumis. Lalu kita masukkan wortel. Masukkan lagi kentang. Yang terakhir kita masukkan jagung. Ini kita aduk rata sampai bumbunya menyatu dengan bahan-bahan yang ada di sini. Lalu terakhir kita tambahkan sedikit air putih. Nah, sekarang kita akan rebus sampai semua bahan-bahan ini lunak. Rebus dengan sedikit air ini ya, jadi sambil ditutup.
Nah, ini udah mengering, jadi kita bisa tambahkan setengah butir telur tadi. Nah, ini harus diaduk cepat. Dia membentuk scramble telur. Nah, baru kita aduk dengan sayurannya. Ini kita keringkan sampai benar-benar kering. Kalau sudah kering, sudah bisa disisihkan dulu. Nah, isian risolnya sudah masak. Sekarang ini kita sisihkan dulu sampai dingin. Berikutnya kita nanti akan panggang cumi-cumi. Nah, cumi-cumi ini sebelum dipanggang sudah dimarinasi dulu dengan jeruk nipis dan lada putih atau merica. Nah, sekarang kita akan panggang cumi-cuminya. Panaskan teflonnya. Ini tidak menggunakan minyak, jadi kita panaskan teflon, lalu kita panggang cumi-cuminya di sini. Nah, ini karena dia menciut, jadi sambil ditekan supaya semua teksturnya dipanggang. Nah, ini nanti kalau sudah masak sebagiannya, kita balik, lalu kita angkat. Nah, ini kalau misalnya udah kering, jadi dia nggak ada lagi air, berarti ini sudah bisa kita angkat untuk kita isi dari isian risolnya. Nah, ini cuminya sudah tengah matang ya, dipanggang sampai mengering tadi. Sekarang kita isi isian risolnya, ini sayurannya, ke dalam cumi-cumi. Jadi karena cumi-cuminya kecil, ini mungkin untuk isiannya juga nggak banyak. Nah, ini kita isi sampai penuh. Nah, ini cumi-cuminya udah saya isi dengan sayuran dan saya beri tusuk gigi supaya isiannya nggak keluar. Nah, sebenarnya seperti ini aja udah bisa dimakan, tapi saya mau tambah seperti risol ada gerindilan-gerindilannya, jadi saya mau panggang lagi dengan telur. Oke, sekarang kita panggang dulu sekali lagi dengan telur sebentar saja. Setengah telur yang tadi sudah kita gunakan untuk sayuran, setengahnya lagi untuk kita masukkan cumi-cumi ini sebelum dipanggang. Nah, ini kita balurkan dengan telur. Nah, setelah dibalur seperti ini, kita masukkan ke teflon. Nah, ini kita tunggu sampai telurnya matang, terus kita balik dan kita tuang lagi telur di atasnya. Nah, ini kalau udah bisa diangkat sebelahnya. Jadi sekarang kita masukkan lagi ke dalam telur yang sebelahnya, lalu kita panggang lagi. Ini kita ulangi untuk ketiga cumi-cumi yang di sebelahnya. Risol cuminya sudah matang, jadi bentuknya seperti ini. Di bawahnya ada telur dan di atasnya juga ada telur. Kalau mau dibuat empat-empatnya ada telur, berarti harus 4 kali bolak-balik gitu ya. Kalau saya cuma atas bawahnya saja, jadi teksturnya seperti ini. Nih bawahnya. Saya mau coba makan dulu bagaimana rasa dari risol cumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gurih, asin, terus pedas karena di dalam bumbunya itu ada pedas tadi. Di dalam sayurannya udah saya tambahkan cabai rawit. Ini perpaduan yang sangat sempurna antara telur dan cumi-cumi. Yang lebih mengesankan saya tidak amis, karena cumi-cumi itu kan seafood biasanya amis. Ini enggak amis, walaupun kita tidak menggunakan garam, tetap terasa asin dari jeruk nipis. Jadi jeruk nipis di sini sangat mendominasi untuk memberi rasa asin dari cumi-cumi dan telurnya. Bahan-bahan yang digunakan untuk sup ikan ini, yang pertama ada ikan kakap putihnya 2 potong yang sudah dicuci dan sudah diberi perasan jeruk nipis.
Berikutnya ada tomat cherry, 3 buah tomat cherry yang sudah saya belah. Sini ada 1 helai daun jeruk, 1 helai juga daun salam, dan ini 2 potongan serai. Berikutnya ada lengkuas, ini sekitar 6 cm yang sudah saya potong 3 bagian dan sudah digeprek. Berikutnya ini ada jahe itu sekitar 2 cm yang sudah saya iris-iris kecil seperti ini. Ada daun bawang sehelai juga, daun bawang yang panjang sehelai saya potong-potong. Berikutnya di sebelah sini ada cabai rawit, 5 cabai rawit yang sudah saya belah 2, 1 cabai merah yang saya iris-iris, dan setengah bawang putih yang sudah saya iris-iris juga. Satu lagi yaitu air putih yang untuk merebus sup ikan ini. Cara membuatnya, yang pertama kita didihkan dulu air putih di kompor, lalu kita akan rebus semuanya berbarengan. Nah, ini air putih 300 ml yang sudah mendidih, lalu kita masukkan ikan kakap putihnya. Berikutnya sekarang kita tambahkan rempah-rempah yang tadi. Ada serai, lengkuas, jahe, daun jeruk dan daun salam, bawang, dan cabai rawit juga. Nah, untuk tomat dan daun bawangnya nanti kita masukkan kalau ikannya sudah setengah matang. Jadi ini kita rebus dulu sampai setengah matang, baru nanti kita tambahkan tomat dan daun bawang. Nah, ini udah setengah matang ikannya, sudah bisa kita tambahkan tomat cherry dan daun bawang. Nah, ini kita masak lagi sampai ikannya benar-benar matang, dan kita akan angkat untuk disajikan di piring untuk disantap. Sup ikan kakap putihnya sudah matang, sudah bisa kita nikmati. Nah, ini tanpa garam, tanpa penyedap. Teman-teman bisa lihat kaldu dari ikannya itu ada kayak minyak-minyak ikan juga. Nah, itu keluar semuanya, padahal tadi kita tidak menumis, tapi minyak ikannya memang keluar sendiri. Ini ikannya masih segar. Saya mau coba rasa dulu ikannya. Nah, ini sebelum dirasa kita bisa cium aromanya. Aroma rempah-rempahnya sangat terasa di sini. Dari serai, lengkuas, jahe itu sangat mendominasi, dan aroma dari cabai rawit juga, karena cabai rawitnya saya belah 2 seperti ini supaya mengeluarkan aroma dan rasa pedasnya juga. Saya coba rasa dulu. Ini bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pedas, terus gurih, ada dari minyak ikannya. Pedas pastinya karena pedasnya dari cabai rawit, dari jahe dan lengkuas juga, dan pedas serih juga. Saya coba rasa ikannya. Ini tekstur dari ikannya, teman-teman bisa lihat. Ikannya juga enak, ada rasa asin karena tadi saya beri perasan jeruk nipis itu yang banyak, dan masih ada aroma dari jeruk nipisnya di ikan. Jadi ikannya nggak amis sama sekali. Bagi teman-teman yang mungkin agak fobia dengan rasa amis dari ikan, mungkin nggak suka makan sup ikan karena takut amis, ini saya rekom tidak amis sama sekali. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ikan acar kuning. Yang pertama ada ikannya. Ini saya gunakan ikan, kalau di sini ada yang menyebutnya sumbo, ikan mata besar, ada juga ikan simba, gitu kan. Nanti sesuai dengan tempat masing-masing nama ikannya seperti apa. Bentuknya itu kayak bentuk ikan kembung, cuma bedanya matanya aja lebih besar. Nanti komen di bawah ya, di tempat teman-teman itu nama ikannya ikan apa. Berikutnya ada bawang merah, bawang putih, kunyit,
ada jahe ini sedikit aja, terus ada kemiri, ada bawang merah, ada cabai rawit, daun jeruk, ini serai, terus ada daun salam yang ini, dan jeruk nipis. Jeruk nipis ini sebagai pengganti garam. Jadi habis dicuci diberi perasan jeruk nipis ini, makanya matanya sudah seperti ini karena saya sudah beri perasan jeruk nipis. Berikutnya ada wortel dan labu siam. Biasanya pakai timun. Ini saya nggak pakai timun, saya ganti dengan labu siam. Dan ada satu lagi, saya nggak masukkan di sini minyak zaitun untuk menumis. Jadi lupa saya masukkan ke bahan-bahannya minyak zaitun ya, satu lagi. Nah, bumbu-bumbu ini, yang ini cabai rawit itu akan kita blender sampai halus atau kita haluskan gitu ya. Sedangkan yang lainnya kita tidak haluskan, yang dihaluskan ini dan cabai rawit. Nanti langsung kita masak di sana. Sekarang kita tumis menggunakan minyak zaitun. Ini minyak zaitun sedikit aja, sekitar 1 sendok makan. Kita ratakan. Ini kira-kira sudah panas, kita masukkan bumbu yang tadi. Ini kuningnya. Lalu kita masukkan daun salam, serai, dan cabai ini semuanya. Sampai aromanya harum. Lalu kita masukkan labu siam dan wortel. Kita tumis lagi. Ini aromanya wangi sekali, aroma dari bumbu-bumbu tadi. Sekarang baru kita masukkan ikannya. Nah, ini kita masukkan ikannya, terus kita beri air. Ini kita kasih air sampai tenggelam sayurnya. Ini sampai tenggelam sayurannya atau setengah ikannya, seperti ini. Lalu kita tutup. Nanti setelah ini kalau setengahnya udah matang, yang di bawah ini ikan bagian bawahnya sudah matang, kita balik dan sudah bisa kita angkat. Selamat menunggu. Nah, ini udah jadi ikan acar kuningnya. Tadi itu sebelum kering diberi perasan jeruk nipis supaya ada rasa asinnya. Jadi ada asin dari jeruk nipis. Ini yang di sini ada wortel, ada labu siam, yang biasanya pakai timun saya ganti labu siam. Terus ada serai. Jadi ini aromanya wangi, ada wangi dari serai, wangi dari daun jeruk. Jadi wanginya sangat segar gitu ya. Nah, buatnya juga gampang dan sehat pastinya. Saya mau coba rasa dulu wortelnya. Bumbu-bumbunya diserap sama wortel. Ini asinnya ada, pedas pasti karena tadi saya gunakan banyak cabai. Jadi kalau teman-teman tidak suka pedas atau tidak bisa makan pedas, berarti cabainya dikurangin lagi karena ini pedas. Ini saya coba labu siamnya matang atau enggak. Yummy, ini juga lunak labu siamnya, jadi enak. Sekarang kita mau coba rasa ikannya, apakah di dalamnya matang atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tekstur ikannya masih lembut seperti ini.
Saya mau coba rasa dulu. Ini ikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Ini bumbunya terserap ke dalam daging ikannya. Ada asam, ada asin, ada pedas pastinya karena tadi saya gunakan cabai banyak ya. Rasanya perfect. Jadi ini rasanya enak bagi yang suka makan ikan. Bisa diolah dengan cara buat acar kuning ini. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya, supaya yang hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.